Oke, kita masih nunggu Mas Adit ya. Oke, ini Mas Adit udah dateng nih. Ntar aku approve dulu. Oke, oke nunggu Mas Adit dulu. Wes, malam Mas Adit. Malam, malam, Mas. Aduh, suaraku denger ya, jelas ya. Alhamdulillah jelas. Alhamdulillah ya. Oke deh. Oke Mas Adit, Itu ini bukannya aku panggilnya apa? enggak. Kenapa dong? Enggak jadi. Oke oke, ini pertama kalinya ya kita live lewat IG nih. Biasanya kita lewat Zoom. Minggu kemarin kita terakhir sama Mas Boyke pakai Zoom ya. Ini kita coba lewat IG nih. Baik teman-teman notaris koperasi, selamat bergabung ya. Hari ini malam ini nih kita akan bahas tentang PAD koperasi. Sudah hadir bareng kita ini sekarang ya, Mas. Saya nggak tahu nih panggilnya siapa nih, Mas, Pak, atau Om nih. Hah? Oke, saya panggil Mas. Hah? Brother, boleh brother. Brother, bro. Oke, Mas Bro. Yes. Mas Bro Adit. Baik, saya bacain dulu sekilas tentang Mas Adit, yaitu nama Tri Resmi Aditya banget Putra pakai ya. Biar kenal semua, biar yang nonton ini nanti pada apa join IG-nya Mas Adit gitu, biar diserbuk. Nice. Jadi Mas Adit ini jabatannya di Kementerian Koperasi sebagai Kepala Bidang Pendaftaran Perubahan Anggaran Dasar Koperasi. Mantap ya. ya, Kepala Bidang Pendaftaran Perubahan Anggaran Dasar Koperasi. Jadi kalau Iya, saya betul. boleh ini, saya Hmm? boleh sedikit cerita ini dulu, dia ini yang suka nyoret-nyoret akte saya nih waktu siswin BHKOP, ya kan? Halo Mas Adit. Ya, halo. Oke. Aduh, kok keluar ya? Wait. Tunggu bentar, Mas Aditnya keluar. Oke. Sorry, Mas, keluar masuk nih, Mas. Waduh, katanya lancar di situ. Hah? Oke, oke, Perdata saya lanjutin ya. jalan. Ini Ya. waktu kita itu Oke. terbatas cuma 1 jam nih kan. Jadi sebenarnya saya itu kalau sama dia itu saya pernah tuh di Japri malam-malam kan habis habis sahur kalau nggak salah kan, habis saya bikin bikin tutorial Subuh. video dia itu Japri dan dia pesan kalau itu jangan dibahas, kalau itu dibahas itu nggak akan selesai gitu. Ya makanya Oh, nanti ya. kita lihat nih 1 jam ke depan apakah itu dibahas atau enggak ya. Baik, Mas Adit ini tadi jabatannya Kepala Bidang Pendaftaran Perubahan Anggaran Dasar Koperasi. Nomor HP-nya Ya. terlampir nanti aja ya, atau nanti DM aja ke yang bersangkutan. Baik, Mas Adit, malam ini banyak teman-teman itu yang masih menanyakan tentang perubahan anggaran dasar koperasi. Nah, Mas Adit sendiri ini kan di bagian pendaftaran perubahan anggaran dasar koperasi ya. Dan Iya. menurut saya pribadi sih PAD itu levelnya intermediate ya, maksudnya di atasnya pendirian. Ini sebenarnya Ya. pembahasannya sangat teknis sekali. Hmm? Mungkin Mas Adit bisa dimulai Mas. Jadi kira-kira untuk peraturannya dulu tentang PAD untuk saat ini gitu. Itu diaturnya di yang bisa kita pegang sebagai notaris nih kalau kita mau bikin PAD itu aturannya apa aja ya Mas? Aturannya sebenarnya sih masih mengacu ke aturan yang lama ya. Kalau kita bicara undang-undang, koperasi itu masih menggunakan undang-undang nomor 25 tahun 92 itu tentang kekoperasian. Lalu di level bawahnya itu ada peraturan pemerintah nomor 4 tahun 94 itu yang terkait pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi. Dan Hmm. selanjutnya juga ada peraturan-peraturan menteri ya yang terkait perubahan undang dasar itu ada di Peraturan Menteri Koperasi nomor 09 tahun 2018 tentang pembinaan dan penyelenggaraan perkoperasian.
Terus terakhir terkait pengalihan kewenangan perubahan anggaran dasar koperasi itu yang tadinya ada di Kementerian Koperasi beralih ke Kementerian Hukum dan HAM, itu diatur di Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 14 tahun 2019 tentang pengesahan koperasi. Mungkin itu garis besar. Jadi memang undang-undangnya masih yang 2592 ya Mas ya, karena kan yang 2012 dibatalin ya. Dan untuk permennya tadi Mas Adit nyebutin 9 2018, dan untuk permen Kumhamnya yang terakhir 14 2019 ya. Sebenarnya untuk PAD itu teknisnya bagaimana Mas? Jadi misalnya nih Mas, kita kan kedatangan klien koperasi gitu, terus ujuk-ujuk itu apa ya? Tiba-tiba datang gitu kan ke kantor gitu, terus Pak, kita mau melakukan PAD koperasi. Nah, hal apa yang pertama kali harus kita lakukan Mas? Ini bisa di switch nggak sih kameranya? Nah, Nice, mantap. Tetap ada materi ya? itu nggak Oke, mengena lanjut Mas. gitu. Oke, Ya, sip, lanjut. jadi kalau kita berbicara perubahan anggaran dasar itu kan sebenarnya ada dua apa ya? Ada dua macam ya yang dilaporkan ataupun yang memerlukan pengesahan dari pemerintah. Tetapi sebelum masuk itu kita coba lihat dulu bahwa perubahan anggaran dasar koperasi itu dilakukan berdasarkan keputusan rapat anggota yang diadakan khusus untuk itu. Jadi seperti tadi yang Mas Yuli sampaikan, di sini juga perubahan anggaran dasar juga nggak bisa ujuk-ujuk, nggak bisa tiba-tiba dilakukan. Dia harus melalui keputusan rapat anggota terlebih dahulu. Tidak bisa misalnya sekelompok pengurus mengatakan kita harus merubah anggaran dasar, tidak bisa. Hanya berhenti di level pengurus saja, tapi itu harus melalui atau berdasarkan keputusan rapat anggota. Nah, selanjutnya di aturan Permenkop nomor 09 itu tahun 2018 di pasal 40 ayat 2-nya itu bahwa perubahan anggaran dasar koperasi tidak dapat dilakukan apabila koperasi sedang menghadapi masalah hukum pidana atau perdata. Nah, ini yang seringkali juga dilakukan koperasi-koperasi yang mengalami dualisme pengurusan. Nah, ini seringkali mereka tiba-tiba melakukan perubahan anggaran dasar untuk ya menyamarkan atau ya menutupi lah informasi-informasi yang terdahulu sehingga yang sekarang bisa tertutup mungkin begitu. Nah, selanjutnya di sini juga ada dalam hal terjadi perubahan anggaran dasar. Nah, ini yang saya sampaikan tadi bahwa perubahan dasar itu ada dua macam ya. Ada yang memerlukan pengesahan dari pemerintah atau menteri, ada juga yang dilaporkan. Nah, dalam hal perubahan anggaran dasar yang menyangkut perubahan bidang usaha, penggabungan atau pembagian, itu pengurus wajib mengajukan permintaan pengesahan secara tertulis kepada menteri. Selanjutnya, perubahan anggaran dasar yang tidak menyangkut perubahan bidang usaha, penggabungan atau pembagian wajib dilaporkan kepada menteri paling lambat 1 bulan sejak perubahan dilakukan. Nah, di sini misalnya yang tidak menyangkut ya, yang tidak menyangkut perubahan bidang usaha, penggabungan itu wajib diumumkan oleh pengurus dalam media massa paling lambat dalam jangka waktu 2 bulan sejak perubahan dilakukan dan sekurang-kurangnya 2 kali dengan tenggang waktu selama paling lama kurang 45 hari. Ini yang kadang kurang diperhatikan oleh pengurus koperasi. Sebenarnya sih memang ini tidak mempunyai konsekuensi secara hukum ya, tetapi di sini di bawahnya kita melihat bahwa akibat dari mereka tidak mengumumkan itu, maka perubahan anggaran dasar koperasi tidak mengikat pihak lain yang berkepentingan dengan koperasi. Nah, ini sih sebenarnya akibatnya lebih ke koperasi itu sendiri. Jadi konsekuensinya ada di koperasi itu sendiri, sebenarnya bukan lebih ke punishment dari pemerintah, tapi lebih ke konsekuensi di koperasi itu sendiri. Jadi pada saat mereka nanti melakukan perikatan dengan pihak lain, bisa saja pada saat mereka sudah melakukan perubahan anggaran dasar, tetapi si pihak lainnya ini melihat bahwa perubahan anggaran dasar ini belum pernah diumumkan di media massa, bisa saja itu tidak
mengikat gitu, sehingga pihak lain itu tidak jadi untuk melakukan pengikatan. Nah, selanjutnya yang mungkin saat ini banyak ya tentang koperasi syariah. Nah, termasuk juga di dalam perubahan anggaran dasar yang memerlukan apa namanya persetujuan dari menteri, itu termasuk perubahan pola pelayanan, itu dari konvensional menjadi syariah, itu juga memerlukan pengesahan atau persetujuan dari menteri. Nah, selanjutnya kita masuk ke terkait quorum rapat anggota ya. Di sini diatur bahwa putusan rapat anggota mengenai perubahan anggaran dasar hanya dapat diambil atau dihadiri paling kurang 3/4 dari jumlah seluruh anggota koperasi. Begitu juga putusannya mengenai perubahan anggaran dasar apabila perubahan tersebut disetujui itu oleh paling kurang 3/4 dari jumlah anggota koperasi yang hadir. Dari tadi berjenjang ya, dari yang hadir itu 3/4 itu dalam artian 3/4 dari jumlah anggota yang terdaftar di buku daftar anggota. Buku daftar anggota. Ya, sedangkan untuk putusannya itu dari yang hadir diambil lagi 3/4-nya. Oke, selanjutnya ini seperti sudah saya jelaskan. Nah, ini misalnya yang bagaimana sih perubahan anggaran dasar yang terkait perubahan di dalam tadinya koperasi dengan 3 unit usaha, lalu koperasi tersebut ingin menambah 1 unit usaha. Nah, mungkin gambarannya kurang lebih seperti ini. Sehingga untuk menambahkan 1 unit usaha ini agar tercantum di dalam anggaran dasar, maka itu dilakukan perubahan anggaran dasar. Dan terhadap perubahan anggaran dasar itu dimintakan persetujuan untuk pengesahan dari menteri. Nah, selanjutnya di sini terkait pembagian koperasi. Bagaimana sih pembagian koperasi itu? Nah, pembagian koperasi itu misalnya kebalikan dari yang tadi ya. Jadi misalnya koperasi ini memiliki 4 unit usaha. Nah, mungkin bisa dilihat nantinya ternyata unit usaha simpan pinjamnya yang ternyata lumayan tinggi nih, lumayan Gede. besar asetnya. Sehingga mungkin menurut pemikiran di internal koperasi, mungkin sudah ideal untuk membentuk koperasi tersendiri agar lebih benar-benar otonom dari segi pencatatan akuntansinya, permodalannya, dan lain-lain. Akhirnya si unit simpan pinjam ini dipisahkan untuk menjadi koperasi baru. Nah, otomatis si koperasi yang lama itu harus menghapus unit simpan pinjamnya dari anggaran dasar yang ada sebelumnya. Yang tadinya mungkin 4 termasuk unit simpan pinjam, maka nantinya dihapus menjadi 3 tanpa ada unit simpan pinjam lagi, karena unit simpan pinjamnya sudah membentuk koperasi baru. Nah, mungkin koperasi baru lagi kan. Oke. 3 unit usaha si koperasi awalnya ini. Oke, selanjutnya, nah untuk yang penggabungan koperasi ini ya tidak terlalu banyak terjadi ya, tapi kalau dibilang ada sih ada. Biasanya itu mereka jarang, tapi nih ya, jarang nggak ada penggabungannya. Iya, jarang, tapi dibilang ada sih ada ya. Mungkin ya tahun Apa ada? sekali atau setahun dua ada sih. Nah, biasanya mereka terkait misalnya efisiensi atau misalnya penguatan permodalan alasannya, atau misalnya mereka ingin apa namanya, ya lebih ke penguatan permodalan sih biasanya mereka. Nah, biasanya dari beberapa koperasi itu bergabung ke satu koperasi. Nah, bisa saja apa namanya, si koperasi A ini kan dia harus merubah anggaran dasar. Kenapa? Karena bisa saja di dalam penggabungan itu ada unit-unit usaha juga yang bergabung, sehingga itu akan bisa menambah dari unit usaha si koperasi yang digabungin. Nah, sehingga koperasi yang digabungin itu yang harus melakukan perubahan anggaran dasar. Nah, terhadap koperasi yang bergabung, otomatis nantinya koperasi itu berdasarkan rapat anggota hasil penggabungan, ya mereka harus membubarkan koperasinya karena sudah tidak ada lagi entitasnya seharusnya, karena sudah bergabung di koperasi yang satu. Yang baru. Nantinya jadi koperasi ya satu itu sendiri hasil penggabungan. Nah, selanjutnya terkait perubahan pola layanan nih, yang biasa dan saat ini sedang banyak itu kan biasanya pengelolaan di unit simpan pinjam ya, karena biasanya mungkin mengikuti
pola saat ini yang ada, banyak yang sudah mulai menghindari riba lah ya. Mereka ingin ya sistemnya lebih ke bagi hasil syariah. Nah, banyak itu yang melakukan perubahan anggaran dasar. Nah, biasanya koperasi-koperasi yang multi usaha itu di unit simpan pinjamnya mereka melakukan perubahan anggaran dasar terkait perubahan pelayanan yang tadinya unit simpan pinjam secara konvensional Konven ke syariah gitu ya. ya menjadi unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Nah, terhadap perubahan ini mereka juga harus merubah si unit usaha, penyebutan unit usahanya di dalam anggaran dasar. Sebenarnya tidak hanya merubah dari USP menjadi USPS, banyak sih seperti kayak misalnya mereka harus menambahkan adanya klausul terkait Dewan Pengawas Syariah. DPS, Dewan Pengawas Syariah. Ya, jadi dari format anggaran dasar itu ada sedikit perbedaan lah nantinya. Nah, begitu juga yang KSP. Nah, KSP ini juga merubah dari yang KSP dikelola secara konvensional menjadi KSPPS. Ini juga sering kali terjadi ini di kurun waktu 2017 itu banyak sekali saya menangani ini. Jadi memang mengikuti ya pola yang ada saat ini ya gitu. Tuntutan yang ada saat ini memang masyarakat berkeinginannya untuk lebih menghindari riba gitu. Oke, selanjutnya nah apa saja sih perubahan anggaran dasar yang dilaporkan kepada menteri. Nah, ini coba karena memang di aturan memang tidak diatur secara jelas ya apa sih yang menjadi acuan untuk perubahan anggaran dasar yang dilaporkan kepada menteri. Tapi kita juga bisa merujuk ke pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 tahun 92 bahwa di situ disebutkan bahwa hal-hal apa sih item-item apa saja yang minimal harus ada di dalam anggaran dasar. Nah, itu antara lain ya adanya nama, alamat, modal, terus adanya jangka waktu berdiri. Nah, itu juga diatur di dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 tahun 92. 2592. Ya, selanjutnya. Nah, ini yang mungkin sering jadi confuse ya di antara kami pemerintah dengan koperasi ataupun dengan partner kerja kita dengan notaris koperasi gitu kan. Nah, banyak juga yang mengartikan perubahan pengurus itu ya perubahan anggaran dasar. Ya, memang bisa saja adanya pemahaman seperti itu karena memang di dalam aturan tidak secara jelas apa sih yang termasuk di dalam perubahan anggaran dasar yang sifatnya dilaporkan itu gitu. Kalau yang butuh persetujuan dari menteri jelas itu Ya, cuma ada 3. usaha, penggabungan dan pembagian jelas gitu. Sedangkan untuk yang dilaporkan memang tidak secara jelas. Nah, tapi kita juga bisa melihat rujukan yang lain bahwa di pasal 29 ayat 3 di Undang-Undang Nomor 25 itu mengatur bahwa untuk pertama kalinya susunan dan nama anggota pengurus dicantumkan dalam akta pendirian. Bahkan di sini malah mengaturnya hanya pengurus loh, tidak ada pengawas. Jadi sebenarnya cukup pertama kali saja gitu dan klausul pengurus ini tidak termasuk dalam klausul yang harus ada minimal di dalam anggaran dasar seperti yang tadi saya sampaikan ada di pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 tahun 92. Jadi disinilah khusus menjelaskan tentang kenapa adanya pengurus itu biasanya di dalam akta pendirian di bagian belakang biasanya. Nah, sehingga untuk kedua ketiga kali itu sebenarnya tidak perlu diaktakan juga tidak gitu kan. Sedang kalau sifatnya tidak perlu diaktakan ya bagaimana kita bisa mengartikan bahwa perubahan tersebut perubahan anggaran dasar sedangkan perubahannya saja itu tidak perlu diaktakan gitu. Nah, di sini juga di pasal 23 ayat 2 di Permen 9 juga menyatakan bahwa perubahan anggaran dasar lewatnya. Perubahan Mas, nanti materinya di-share ya. Bidang usaha, penggabungan, peleburan, dan pembagian koperasi tidak termasuk perubahan susunan pengurus dan atau pengawas. Pasal ini juga sebenarnya tidak termasuk pasal yang dirubah di dalam Permenkumham nomor 14 tahun 2019. Memang ada beberapa pasal di dalam Permenkop 09 ini tahun 2015 yang dirubah terkait misalnya pengajuan dokumen untuk pendirian koperasi dan lainnya. Tapi untuk pasal 23 ayat 2 ini
tidak termasuk pasal yang dirubah di dalam Permen Kumham nomor 14 Iya. tahun 2019. Jadi pasal 23 Oke, ayat 2 nggak dimasukin di Permen Kumhamnya ya, Mas ya? ya, iya. Nah, selanjutnya ini kita Ya. mengulas sedikit tentang Permen Kumham nomor 14 tahun 2019, walaupun mungkin Mas Yuli sudah lebih paham lah ya. Iya, ini. Nah, di sini ya Lanjut, sekilas lanjut, lanjut, bahwa lanjut, lanjut. spesifiknya bahwa perubahan anggaran dasar terkait perubahan bidang usaha, penggabungan, dan pembagian harus berdasarkan putusan menteri. Permohonan perubahan anggaran dasar koperasi diajukan dalam jangka waktu 60 hari terhitung sejak tanggal akta notaris. Dalam hal permohonan pengesahan perubahan anggaran dasar, terdapat perubahan nama koperasi. Jadi ada dua perubahan ya, perubahan antara perubahan bidang usaha dengan perubahan nama koperasi. Maka permohonan pengesahan perubahan dasar diajukan setelah pemakaian nama memperoleh persetujuan dari menteri. Keputusan menteri mengenai perubahan anggaran dasar koperasi diterbitkan pada saat permohonan diterima dan disampaikan kepada pemohon secara elektronik. Sedangkan untuk perubahan anggaran dasar yang dilaporkan adalah perubahan anggaran dasar selain perubahan bidang usaha, penggabungan, dan pembagian wajib dilaporkan kepada menteri. Laporan perubahan anggaran dasar koperasi diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 hari terhitung sejak akta perubahan ditandatangani. Menteri menerbitkan surat pemberitahuan penerimaan pelaporan perubahan anggaran dasar pada saat pelaporan diterima dan disampaikan kepada pemohon secara elektronik. Nah, untuk nama mungkin sudah paham ya. Jadi nama saat ini 3 kata, setelah frasa koperasi ditulis dengan huruf Latin, dipakai oleh koperasi lain. Nah, ini mungkin alurnya kurang lebih, jadi dari mulai rapat, para anggota beserta pengurus koperasi melakukan rapat untuk melakukan perubahan anggaran dasar, lalu dari hasil rapatnya tersebut ada berita acara rapat dan dokumen-dokumen lainnya seperti daftar hadir dan lain-lain, itu diserahkan kepada notaris, dalam hal ini notaris pembuat akta koperasi. Nah, selanjutnya oleh notaris nanti diproses di SABH Kemenkumham dengan mengupload 2 dokumen, yaitu akte perubahan anggaran dasar dan berita acara perubahan anggaran dasar. Selanjutnya nantinya apabila perubahan anggaran dasar itu terkait pengesahan, maka nantinya akan keluar SK-nya. Kalau perubahan anggaran dasar itu terkait pelaporan, maka akan keluar surat pemberitahuan pelaporannya. Intinya dari perubahan tersebut, untuk SK-nya kami dari Kementerian Koperasi yang akan melakukan pengumuman di dalam berita negara. Sedangkan untuk yang surat pelaporannya itu koperasi melakukan pengumuman di media massa seperti yang awal tadi saya jelaskan. Oke, persyaratannya mungkin sudah jelas di dalam permennya juga ada. Ini sebenarnya saya gabungan sih ya dari persyaratan yang dulu pernah dimintakan di waktu kita berlakukan Sismin Biakop dengan yang sekarang di SABH. Ini mungkin sudah yang saat ini yang sudah berlaku di Kemenkumham. Nah, ini sih lebih ke hal-hal yang harus diperhatikan ya. Yang pertama, dalam hal pengajuan perubahan anggaran dasar, koperasi harus memiliki NIK. Ini sudah pasti karena kunci bisa masuk ke dalam aplikasi SHBH Kemenkum itu dimintakan NIK terlebih dahulu. Nah, yang kedua, dalam hal koperasi ini melakukan perubahan pelayanan dari konvensional ke syariah, maka itu harus melampirkan surat rekomendasi dari MUI setempat ataupun sertifikat kompetensi dari DSN MUI. Nah, yang menjadi krusial nih yang ini nih, yang poin 3. Poin 3 ini apabila Bapak Ibu Notaris Koperasi menerima adanya perubahan dari koperasi yang ada di dalam lingkup pelabuhan atau yang biasa kita kenal itu koperasi tenaga kerja bongkar muat pelabuhan, itu harus memintakan kepada koperasinya surat rekomendasi dari Kesabandaran Otoritas Pelabuhan Ya, bandar ya. setempat. Iya, terhadap koperasi tersebut, sehingga nantinya tidak ada perdebatan lagi bahwa koperasi ini yang
harus ada di pelabuhan ini atau tidak gitu, karena dengan adanya rekomendasi itu sudah saling mengamankan ya, baik itu di notaris maupun di kita, bahwa benar koperasi tersebutlah yang diakui oleh Jasa Bandara Otoritas Pelabuhan setempat untuk berusaha atau bekerja di dalam pelabuhan setempat. Oke, Mas Bro, aku potong bentar. Waktunya udah 5 menit lagi. Habis itu kita akan jawab pertanyaan dari teman-teman yang udah nulis nih di komen-komen nih. Nanti materinya aku minta ya, biar bisa di-share ke teman-teman nih. Banyak yang komen materinya bagus nih. Kok aku nggak pernah dikasih ya? Ya, kan kita belum pernah tampil berdua. Belum pernah tampil. Baik. Oke, Mas Adit, kita potong ya karena waktunya cuma tinggal setengah jam lagi nih. Siap. Oke, dibalikin aja lagi ke, nah gitu. Sip. Kita mulai. Kayaknya kita nggak mungkin bahas yang nanti kita debat semalaman gitu, kayaknya nggak bisa deh. Jadi saya fokus ke pertanyaan teman-teman. Iya. Kenapa? Iya, kita baca komentar teman-teman aja. Pertanyaan aja. Baik. Pertanyaan pertama nih dari Mbak Noviana Tansari. Oh, ini Serang ya. Apakah koperasi? Loh, mana? Kok hilang? Ya, bentar. Apakah koperasi wajib melaporkan BO? BO itu penerima manfaat, Mas, ketika mau melakukan PAD. Ya. Halo, Mas Adit. Halo. Memang, halo. Iya, gambarmu muter-muter ya. Halo, Mas. Halo, bentar, Mas. Oke, koneksinya terputus lagi. Bentar ya, kita tunggu Mas Adit lagi nih. Nanti kita bacain ya satu-satu pertanyaan ya, semoga nyampe waktunya. Oke. Nah, Mas Adit. Nah, oke. Perubahan anggaran ini beralih di Kemenkumham menggunakan aplikasi SAPH, memang di situ sudah dilakukan BO ya. Itu BO wajib ya. Bagi pendirian dan perubahan memang dimintakan pengisian BO. Nah, ini memang sudah pernah kita rapatkan di ketiga pihak ya, antara kami, Stranas KPK, PPATK, dan Kumham, bahwa ini kan sebenarnya BO ini dasar hukumnya Perpres nomor berapa ya, saya kurang hafal, itu di tahun berapa, 2018 Perpresnya. Nah, di situ memang termasuk koperasi ya sebagai badan hukum atau korporasi di situ. Nah, tetapi di situ kriteria di dalam koperasi tersebut memang banyak hal yang masih kurang pas kalau menurut pengamatan kami di internal. Masih jadi perdebatan. Iya, nah, kayak seperti salah satunya menerima SAU sebesar 25%, bisa menggantikan pengurus dan lain-lain. Nah, itu sebenarnya kurang pas ya dengan koperasi ya. Sebenarnya tidak bisa atas nama perorangan atau sekelompok bisa menggantikan pengurus, yang bisa anggota. Nah, berarti kalau kita mengacu itu berarti yang diisi BO ke semua anggota dong. Kalau anggotanya 1.000, gitu kan. Semua itu 1.000 tuh juga. Gitu kan. Nah, ini makanya memang rencananya besok kita mau rapatkan kembali dari tindak lanjut dari rapat yang beberapa bulan kemarin kita pernah selenggarakan. Nah, mungkin nantinya ada informasi baru mungkin, tapi untuk saat ini memang masih dimintakan. Mungkin tips-tipsnya bagaimana mengisi mungkin Mas Nanula mungkin yang lebih paham ya. Harus sambil praktek tapi. Oke Mas, berarti intinya memang harus, karena ini sistemnya di AHU memang harus diisi berarti ya. Dan apakah itu harus semua orang atau cukup satu orang, dari Kemenkop masih akan melakukan konfirmasi ulang lagi dan rapat lagi ya. Baik, saya lanjutkan lagi. Pertanyaan dari Mbak Silvi, ini apakah pada saat ini masih diperlukan penyuluhan sebelum tanda tangan akte koperasi? Ya, terima kasih. Jadi terkait penyuluhan sebenarnya di dalam Permenkop nomor 09 tahun 2018 di situ memang dikatakan dapat ya. Jadi bisa tidak, bisa iya. Tergantung kebutuhan. Walaupun memang kita mengharapkan adanya penyuluhan, tapi sebenarnya selama memang si pendiri koperasi
koperasi tersebut bisa mendapat informasi tentang perkoperasian dari media massa atau dari media elektronik lainnya, sebenarnya tidak ada masalah kalau misalnya mereka meyakini sudah paham akan koperasi, ya silakan saja langsung melaksanakan rapat tanpa adanya penyuluhan. Tapi kalau memang sekiranya memang masih membutuhkan penyuluhan dari kami, baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, ya silakan saja mengundang kami untuk hadir memberikan penyuluhan. Meskipun lewat online boleh kan ya kalau pendirian kan ya? Apanya, Penyuluhannya maksudnya penyuluhan. Iya, penyuluhannya. Ya mungkin saja sih, apalagi saat ini rapatnya aja mungkin bisa online. Iya kan. Jadi pertanyaannya dapat ya, berarti bisa iya bisa tidak. Kalau kita sih dari teman-teman notaris, kalau saya pribadi nih Mas, saya menyarankan tetap diadakan sih meskipun itu melalui online pun, karena itu sebagai bentuk koordinasi yang baik ke dinas koperasi setempat. Oke, saya lanjutkan lagi pertanyaan berikutnya. Mana nih? Pak mau nanya dari Mbak Febrianti, kalau pendiri koperasinya disahkan wali kota, apakah bisa dilakukan PAD pada sistem Kementerian Hukum? Oh, maksudnya kalau aktenya akte lama nih loh Mas, waktu pengesahan bupati wali kota gitu loh, terus dia mau melakukan PAD gitu. Apakah bisa dilakukan? Bisa sekali sih. Karena kan kunci awalnya tadi yang saya jelaskan bahwa koperasi harus memiliki NIK. Kalau sudah punya NIK, otomatis koperasi tersebut sudah punya badan hukum. Bisa dipastikan pasti sudah punya badan hukum. Dan sudah menjadi entitas badan hukum. Sehingga bisa sekali untuk melakukan perubahan dasar. Oke, mungkin saya tambahkan ya, itu tadi pertanyaannya sistem tuh. Jadi kalau di AHUI itu memang harus memasukkan nomor SK badan hukum, terus ada nomor NIK, ada nama notaris terakhir. Sistemnya nggak narik sekaligus ya Mas ya? Enggak, itu harus di-input satu-satu. Kalau misalnya contoh kita mengaca di Sismin Beakob. Sismin Beakob kan begitu ngetik NIK, itu ketarik semua kan ya? Nomor badan hukum, nama gitu ya. Enggak, jadi kita harus input satu-satu tuh. Jadi ada 4 item yang harus kita isi tuh. Jadi yang pertama nama koperasinya. Ini nanti ada pertanyaan tentang ini sebenarnya. Jadi yang pertama yang harus kita isi itu nama koperasi, terus nomor SK badan hukum, lalu NIK, terus baru notarisnya siapa gitu. Nah kalau 4 ini ada yang salah. Nomor badan hukum itu mereka hanya menerima pasif atau nanti mereka akan meng-cross-check lagi nomor badan hukum itu? Nah, seperti ini kan nggak ada tutorialnya kan? Iya, jadi sebenarnya mereka itu harusnya buka web nik.go.id gitu kan, karena kita nggak bisa buka ODS. Jadi untuk mencek si koperasi itu punya NIK atau enggak, kan nggak bisa juga pakai hanya sekedar sertifikat, kadang-kadang sertifikatnya juga beda dengan data dan sebagainya gitu. Jadi ini mungkin PR Mas buat teman-teman Kementerian Koperasi, karena begitu kita input, itu seringkali data tidak ditemukan. Itu kenapa ya seperti itu ya? Itu dia. Iya, saya juga tanya Mas, kenapa gue? Karena memang ya ini udah bicara sistem sih ya, kita juga tidak bisa menutupi trial and error-nya memang. Tapi memang pada dasarnya kita selalu komunikasi, karena banyak juga nih ada yang masuk ke saya, itu pengesahannya di Januari 2020, tetapi saat mereka ingin melakukan PAD di Maret, itu belum bisa, ada belum punya NIK malah. Padahal seharusnya kalau kita sepakat dengan bisnis prosesnya di awal, itu begitu koperasi ini mendapatkan pengesahan dari Kumham, itu automatically dapat NIK, tanpa mereka harus memohon secara manual. Jadi yang bikin NIK itu siapa sebenarnya? Yang bikin NIK itu siapa? NIK itu yang bikin siapa? Jadi sebenarnya ini bahasanya secara sistem ya Mas ya. Jadi ini SABH. Begitu mereka disahkan di SABH, SABH nembak ke ODS. Nembak ke ODS untuk minta NIK. Lalu nanti dari ODS nembak lagi ke SABH untuk direkam. Bolak-balik kan berarti kan? Iya, jadi sebenarnya cuma tektokan antara sistem aja sih. Sebenarnya jadi sudah tidak ada pemohon secara manual lagi. Cuma memang ya karena ada trial and error atau bagaimana, sehingga tektokan ini nggak berjalan
semestinya Ya gitu inilah kan. inilah uniknya koperasi Mas Adit. Memang kayak gini kan. Jadi apalagi ini sekarang diambil Kementerian Hukum ya secara pengesahan. Jadi memang teman-teman notaris koperasi ya memang harus sabar dalam arti ini dua lembaga besar gitu kan, dua kementerian dan mereka mencocokkan data, mensinkronis itu kan butuh waktu tentunya. Nah, yang kadang-kadang kita butuh itu kecepatan Mas, ketepatan karena kita di bawah ini juga klien datang itu mereka nggak mau tahu Mas. Mereka, Bu kok kita nggak bisa ngelakuin PAD, kok data tidak Ya, ditemukan gitu kan. Nah, yang ya. seperti seperti itulah nanti monggo dikoordinasikan dengan baik sama Kementerian Hukum. Maksud kami sih seperti itu, Mas. Saya lanjut lagi ya ke pertanyaan berikutnya. Itu di atasnya belum kelewat atau gimana Mas? Mas Kenapa? Fahrozi, di atasnya Saya, Mas saya dari Febri atas. itu ada Mas Fahrozi. Saya dari atas soalnya. Nggak apa-apa dibacain aja coba. Saya mana ya? Fahrozi. Sangat. Maklum Mas baru perdana Mas. Bentar, ini aja nih. Halo Mas Adit. Ya, hilang lagi. Hilang lagi nih, hilang lagi, hilang lagi. Sabar ya, ini koneksinya nih pasti nih. Oke ya teman-teman, memang bahas koperasi ini apa namanya butuh kecermatan dalam arti memang beda seperti PT, yayasan atau perkumpulan. Jadi memang nggak bisa disamakan. Bentar ini Mas Adit udah mau masuk lagi. Oke. Halo bro, aduh mau tamati wae bro, mau tamati wae, ayo. Mas, lanjut nih Mas, lanjut nih. Ada Alah gitu Mas koperasi yang yang sudah, ini waktunya tinggal 40-an menit nih. Ada koperasi yang sudah melakukan rapat anggota dan belum dilaporkan ke notaris untuk didaftar di AHU karena ada pandemi. Apakah ada jangka betul. waktu antara rapat anggota dengan akte perubahan? Nah, ini tentang melakukan PAD nih. Mungkin rapatnya tahun kemarin mungkin nih. Nah, mungkin. Nah, jadi antara rapat dengan Untuk akte. sementara di aturan yang diatur baru jangka waktu antara akte ke proses SHBH ya. Untuk jangka Ya, betul. waktu rapat ke pembuatan akta memang belum ada regulasi yang mengatur. Jadi sebenarnya tidak ada masalah ya. Yang menjadi masalah apabila aktenya sudah selesai tapi belum diproses. Ya, jadi memang eh, yang diatur kan baru aktenya aja, tapi rapatnya sih nggak masalah. Cuma dari kami kadang-kadang juga merekomendasikan kalau rapatnya udah terlalu lama, gitu riskan juga ya. Kalau misalnya rapatnya tahun kemarin deh, gitu kan. Terus untuk melakukan perubahan, terus mereka mengesahkannya baru di tahun ini, gitu. Menurut Mas Adit gimana? Ya memang sih ada juga kemungkinan hal-hal lain. Gitu. Tapi kan ini kembali lagi ke notarisnya ya. Kalau misalnya memang notarisnya menerapkan prinsip kehati-hatian melihat memang khawatir terjadi suatu dan lain hal, ya bisa saja sih notaris tersebut memintakan untuk dilakukan rapat ulang gitu, untuk saling mengamankan baik dari operasinya walaupun di notarisnya juga, karena jangan sampai pada saat ada jangka waktu, range waktu antara pelaksanaan rapat dengan pembuatan akta, nah di sini terjadi hal-hal yang kita tidak Iya, hal-hal ketahui, nah itu kita nggak ngerti. seperti itu. Oke, oke Mas, ini ada Fahru Rosi nih, udah ketemu nih. Mas Nano sebaiknya dalam melakukan PAD atau penyesuaian anggaran dasar, apakah perubahan hanya dilakukan keseluruhan, dilakukannya keseluruhan pasal, atau hanya mengenai beberapa pasal aja yang berubah? Ini kayak pertanyaanku dulu waktu season BHKOP deh. Apakah semua pasal harus dirubah atau hanya pasal tertentu aja gitu? Berarti Mas Nanu yang jawab. Hei, gesotarnya lu bro. Jawab dong, ayo jawab. Kalau menurut saya kalau misalnya akte awalnya masih akte di bawah tangan, nah sekarang mau dilakukan perubahan anggaran dasar. Nah, timbullah pertanyaan terkadang pada saat sekarang mau melakukan perubahan anggaran dasar, ternyata hanya perubahan alamat. Nah, sebenarnya mereka terkadang mengartikan ya, di akte notaris sekarang hanya mengatur misalnya pasal 1 alamat, pasal satunya aja yang diatur di dalam akte notaris yang saat ini gitu. Nah, Ya, menurut saya kan terkadang memang jadi janggal ya pada saat orang itu akan membaca
aturan koperasi, mereka harus membaca 2 akta yang pertama. Betul. Yang kedua, akte di bawah tangan hanya dirubah sebagian dengan akte notaris. Nah, kalau menurut saya sih memang karena memang ini momentumnya sama-sama sudah melakukan rapat, sama-sama momentumnya ke notaris gitu. Ya, kalau menurut saya sih lebih baik karena akte Sekaligus. awalnya masih di bawah tangan, dengan perubahan akte notaris ini dibuat dalam keseluruhan pasal. Terkecuali nih, akte sebelumnya sudah akte notaris, sudah yang Ya, sesuai betul. dengan format sekarang. Nah, pada saat sekarang mau dirubah, ya kalau menurut saya sih tidak ada masalah ya, pasal-pasal yang dirubah saja untuk yang di akte saat ini. Ya, dan jawaban Mas Adit itu yang aku pakai terus sebenarnya kalau misalnya ditanya gitu kan, apakah itu harus semua pasal atau tidak gitu. Saya jawabannya juga sama kan. Kalau memang itu dalam sudah bentuk akte notaril, ya bisa aja kita rubah sesuai pasal-pasal tertentu yang akan kita rubah. Lanjut, cepet aja, Mas. Ini titipan pertanyaan dari Mbak Maya Surabaya nih, Malang. Notaris pengganti, Mas. Notaris pengganti boleh enggak nih buat akte koperasi? Ini jadi perdebatan juga nih. Nah, menurut Mas Adit gimana? Nah, ini juga saya juga harus belajar juga nih ke Mas Anu. Pernah ada hadir ke saya mengatakan bahwa beliau notaris pengganti gitu. Tetapi pada saat saya tanya, dia belum notaris. Bisa juga ya notaris pengganti belum notaris ya? Bisa nggak? Ya memang untuk notaris pengganti sekarang lulusan MKN kalau nggak salah. Lulusan MKN harus untuk jadi notaris penggantinya. Misalnya dia cuti haji misalnya, jadi ada notaris pengganti. Kenapa? Belum disumpah nggak apa-apa? Belum disumpah, harus disumpah dong. Notaris pengganti sumpah dulu, Mas. Tetap dapat SK-nya sebagai notaris pengganti, dan secara UUJN pasal 65 itu sebenarnya dia itu jabatan dan wewenangnya itu sama dengan notaris yang dia gantikan gitu, Mas. Jadi sebenarnya secara aturan UUJN itu dia sama. Cuma yang diperdebatkan itu kan dia belum dapat NPAK-nya itu, Mas. Oh iya, itu jelas. Nah kan, sedangkan UUJN sendiri mengatur kita kan bisa membuat akta otentik, apapun itu ya akta otentik gitu. Dan sebenarnya sertifikasi seperti NPAK itu kan, sorry nih, kan nggak diperlukan harusnya gitu. Tetapi karena ada notaris pengganti, dan kalau di PT Yayasan Perkumpulan itu di SABH-nya ada kolomnya, Mas. Jadi di bawahnya nama notaris, kalau kita itu notaris pengganti, di situ ada kolom untuk notaris penggantinya. Nah, setahu saya memang di koperasi memang belum ada aturan tentang notaris pengganti. Betul nggak ya? Betul, karena kan kita masih mengacunya ke Kepmen 98 tahun 2004 nih. 2004, 14 tahun yang lalu, udah lama banget gitu. Itu keluarnya sebulan sebelum UJN yang pertama kan, kalau tidak salah. Yang 2004 tuh. Ya. 30 Jadi 2004. mungkin kita itu belum bisa mengacu secara detail ke UJN itu, mungkin baru ngintip-ngintip dikit lah gitu dari draft yang UJN gitu. Kita belum bisa menyadur penuh lah apa yang ada di dalam UJN itu gitu. Iya, dan ada yang jadi tesis malah tuh, saya baca tuh tesis dari mana itu juga diangkat itu notaris pengganti itu. Kenapa? Tesisnya tentang apa? Itu notaris pengganti tidak berwenang untuk membuat akte koperasi gitu, Mas. Oh gitu? Wah boleh tuh. Iya ada. Nanti saya share deh, nanti saya share. Kalau saya pribadi nih, saya pribadi sih menyikapinya karena dia. Kenapa? Dosen pembimbingnya Mas Nano? Bukan, ngawur. Dosen pembimbingnya Mas Nano? Bukan, Kalau saya pribadi sih melihat karena itu notaris pengganti juga wewenang jabatannya tuh sama persis, Mas. Ya kan, dengan si notaris yang digantikan. Jadi sama aja ketika kita notaris belum dapat NPAK deh. Boleh nggak kita buat akte koperasi? Kan juga sebenarnya nggak apa-apa. Cuma ketika waktu mau masuk SABH itu akan terkendala di situ. Ya, Oke. Jadi Mbak Maya secara aturan koperasi belum mengatur tentang notaris pengganti. Itu poinnya di situ. Saya lanjutin, Mas Adit. Oke, terus koperasi Mbak Andrea nih, koperasi didirikan dengan akte tapi sampai saat ini belum dapat pengesahan setelah 6 tahun pendirian. Buset, 6 tahun pendirian dia nggak dapat pengesahan. Terus nggak pernah ngadain RAT setiap tahunnya. Wah, ini harusnya udah bubar nih. Ya kan? Sementara NPWP-nya udah ada, Mas. Jadi apakah sebaiknya yang dilakukan?
betul. Jadi begini Mas, kalau kita bicara dari akte belum disahkan ya berarti belum bisa dikatakan itu koperasi ya. Iya, Berarti betul. juga belum belum melekat juga kewajibannya untuk melakukan RAT karena belum koperasi. Kalau dikatakan NPWP sudah keluar, mungkin saja. Karena mungkin saja mungkin di beberapa kantor pajak di daerah itu memiliki apa ya kayak SOP mungkin ketentuan yang mungkin bervariasi ya. Ada memang di beberapa daerah dengan modal akta saja itu sudah Iya, bisa bisa terbit membuat NPWP tuh NPWP. dia. Ada Iya, juga bisa, di bisa. beberapa kantor pajak itu akte plus pengesahan baru bisa membuat NPWP. Nah, ini juga sebenarnya sangat dimungkinkan sekali untuk terjadi hal ini. Tapi pada intinya kalau mereka baru sebatas akta belum ada pengesahan itu belum bisa dikatakan koperasi sebenarnya. Jadi ketentuan koperasi belum bisa diterapkan di apa namanya ya paguyuban atau apa ya kelompok itu sebenarnya. Iya. Hmm. Jadi secara ini dia belum ya, belum bisa ya. Jadi Belum bisa gimana dong? dikatakan koperasi. Sekarang dia mau ini kayak gini sih Mas. Biasanya yang terjadi di masyarakat kayak mau dihidupin lagi gitu loh Mas. Ini koperasi misal kayak gitu. Ini sah nggak sih Mas? Misalnya kita eh, dibuat akte pendiriannya lagi gitu atau seperti apa gitu teknisnya? Ya bisa sekali sih menurut saya, tapi mereka bagusnya sih rapat rapat lagi ya. Kalau misalnya Dapat mereka lagi ya? mengatakan sekarang iya masih existing selama 6 tahun walaupun tidak ada pengesahan, ya seharusnya nanti begitu ada pengesahan mereka harusnya lebih giat lagi berkooperasi ya. Tanpa ada Iya, pengesahan iya. aja mereka udah bisa eksis 6 tahun. Iya, iya. Oke, baik. Saya lanjutin ya Mas ya. Biar kejawab semua nih. Dari Mbak Genar nih, Mbak Wai nih. Mau tanya, apa ada kewajiban untuk koperasi yang sudah dapat SK pengesahan BHKOP, di mana SK tidak menyebutkan jenis koperasi pada SK-nya. Nah, sedang menurut Permenkumham wajib mencantumkan jenis. Jadi ada kewajiban nggak untuk menyesuaikan itu, Mas? Kan kita kembali lagi nih, itu kan kaitannya dengan perubahan anggaran dasar. Nah, kita kembalikan lagi dari uh, fungsi dari perubahan anggaran dasar ini kan sebenarnya kebutuhan dari koperasi. Kalau koperasi merasa saat ini dengan anggaran dasar yang ada itu sudah cukup, tidak perlu dia lakukan perubahan, yang berarti mereka tidak harus mengajukan perubahan anggaran dasar karena timbulnya nanti ketentuan nama tersebut harus dicantumkan dalam jenis kan itu berlaku pada saat si koperasi ini pengajuan perubahan anggaran dasar. Tetapi kalau misalnya si koperasi itu merasa dengan anggaran dasar yang ada saat ini cukup, tidak perlu dilakukan perubahan, ya berarti ketentuan itu tidak harus Selesai, berlaku di koperasi tidak ini. terpakai ya? Oke, oke, saya lanjut lagi. Iya, share nanti materinya share. Iya, tenang aja nanti di-share sama Mas Adit nih. Mas, apakah ada standar draft khusus akte koperasi? Nah, Wih, kalau Mas standar Anu akte ini, tentunya. iya. Loh, tapi standar akte ini juga dipasang di webnya Sismin BHKOP. Jadi memang Ya sistem tolong BHKOP udah dibenarkan nggak kalau bisa salah. dipakai, Mas. Iya, iya. Jadi saya tuh apa ya merasakan bagaimana pertama kalinya Sismin BHKOP deh. Jadi waktu itu bahkan mungkin waktu di Jawa Tengah Mas, saya inget banget tuh. Waktu itu masih Mas Miko tuh. Jadi Sismin BHKOP saya bikin koperasi Jawa Tengah tuh. Itu baru saya Mas satu tuh Mas. Dan dinas provinsi itu langsung loh kok bisa sudah ada seperti ini gitu. Jadi Jadi sedikit wajar lah ya tahu kalau sekarang kisahnya terkenal ya, Mas. apaan terkenal. Jadi gini, untuk draft akte draft akte koperasi standar itu dari Kementerian Koperasi mungkin sudah bekerja sama dengan akademisi pada tahun 2015-an kalau tidak salah ya. Mereka sudah membuat standar sih sebenarnya sih. Tapi seperti yang kita ketahui kalau di notaris itu kan sebaiknya tetap berpegang ke Undang-Undang 2592 ya. Jadi di pasal 8 tadi Mas Adit sampaikan, jadi sekurang-kurangnya anggaran dasar termuat misalnya nama, alamat dan sebagainya. Jadi sebenarnya patokannya ada di situ. Nah, cuma Kementerian Koperasi sudah membuat semacam acuan aja sih, acuan gitu. Acuan ini nggak mesti disetujui juga. Kadang waktu di dinas provinsi juga kadang diorak-orek juga itu acuan itu. Karena mungkin tentang kearifan lokal dan sebagainya. Di dinas provinsi dicoret-coret nih, habis itu di kementerian juga dicoret lagi. Tuh. Loh, kok jadi Iya curhat loh, sih, Mas? udah curhat dong. Kalau nggak di sini di mana curhatnya?
Kita justru Ya mau kan? menerima curhatan yang lain. Oke, oke ya. Jadi draft standar koperasi ada. Nanti masnya DM saya aja. Nanti saya kasih draft standarnya. Nah, jadi Ini itu sebenarnya pertanyaan nih. formatnya sifatnya hanya template. Sebenarnya bisa Iya, bisa template. ditambah, bisa dikurang sebenarnya. Jadi itu tidak menjadi acuan baku, tapi itu hanya kita memberikan gambaran baiknya seperti ini. Tapi sebenarnya kembali lagi ke yang seperti Mas Nandu sampaikan, acuan pastinya itu ada di pasal 8. Yes, betul sekali. Mas Adit dan Mas Nano, untuk jumlah anggota pendirian itu sebenarnya berapa orang? Nah, ini kan jelas ya 20 orang. Dinas Kabupaten 20 Kota orang. 20 orang, apa benar dipanggil jumlah lain? Enggak. Jadi jumlah anggota untuk pendirian, rapat awal pendirian itu 20 orang untuk koperasi primer. Baik itu tingkat Betul. kabupaten, provinsi, ataupun nasional sama. Bentar, saya jawab lagi Mas Primanda dari Cilacap nih Mas. Cilacap, Cilacap bercahaya. Terdapat koperasi kabupaten yang ingin berinduk di koperasi provinsi. Terdapat koperasi kabupaten yang berinduk di koperasi provinsi. Dan koperasi kabupaten ingin berdiri sendiri. Apakah dengan pendirian baru atau PAD peleburan? Nah, ini tadi yang Mas Adit bahas nih. Ya, Monggo. kalau berinduk ini maknanya masih masih apa ya, masih multi tafsir ya. Kalau menurut saya berinduk ini apakah dia anggota dari suatu induk koperasi atau memang gimana ya? Saya juga masih bingung nih berinduk. Kalau misalnya koperasi ini menjadi anggota dari suatu induk koperasi, misalnya primer-primer di Ini kabupaten cabang apa kota ya? berinduk ke sekunder di provinsi gitu ya. Nah, Oh, artinya si primer kabupaten ini memang sudah koperasi, tidak perlu adanya pembentukan lagi karena memang sudah entitas sudah koperasi. Hanya memang dia berinduk di suatu koperasi sekunder di provinsi gitu. Tapi bukan berarti dia ini bukan badan hukum, karena syarat untuk bisa berinduk di dalam koperasi sekunder itu harus badan hukum koperasi terlebih dahulu. Nah, ini yang iya mungkin yang betul. harus diluruskan ya, berinduk ini seperti apa ya posisinya. Ini kayaknya gini deh, kayaknya nih. Terdapat koperasi kabupaten berinduk. Jadi koperasi kabupaten itu mungkin cabangnya ya, atau semacam koordinasinya mungkin ya, yang berinduk di koperasi provinsi. Terus dia pengen berdiri sendiri gitu. Bisa nggak dengan peleburan apa namanya pembagian gitu, Pembagian. Mas? Ya sebenarnya kita Pembagian ya ya. makanya tadi harus ya dijelaskan lagi kalau misalnya memang dia ini bagian dari suatu koperasi misalnya untuk melaksanakan unit usaha tertentu, ya bisa saja dia untuk mendirikan koperasi baru lagi, tapi yang pasti si koperasi awalnya ini berkenan tidak untuk memisahkan diri atau Ya, untuk membagi memisahkan gitu. diri itu, betul. Ya, Nanti lebih pasti lebih itu itu. lagi Mas Mas Primanda ya, kita kurang kurang jelas lagi. Kalau nah Mbak Elis nih, kalau pendirian lama dan mau PAD cek nama ada yang pakai gimana solusinya? Pendiriannya lama, terus mau PAD, begitu cek nama sudah ada yang pakai. Jadi gimana solusinya, Mas? Itu biasanya kan kaitannya sama nick ya, kaitannya sama nick. Oke. Walaupun nama sama, nicknya berbeda, sebenarnya tidak ada masalah karena memang kita berlakukan nick ini kan baru sekitar 2015 15. 2016. Jadi sangat Hmm. mungkin sekali adanya nama-nama koperasi yang sama itu sangat mungkin sekali. Tapi pada intinya kalau misalnya nick yang berbeda, sebenarnya tidak ada masalah. Tapi sebenarnya kalau misalnya memang masih terdapat masalah juga, ya bisa menghubungi kami untuk kami cross check lagi dengan bagian online data sistem kita ya. Oke, siap. Waktu tinggal berapa menit lagi, Mas? Emang pakai Saya ini limiter lagi gitu mas? ada, ada. Kalau kalau kita lagi live kita udah ada. Ini di background saya banyak barang-barang sebenarnya sih, cuman nggak saya share aja. Baik Mas Nano, soalnya draft pernah ditolak Dinas Koperasi Kabupaten. Oh, draft koperasinya, nah ini nih, draftnya pernah ditolak Dinas Koperasi Kabupaten. Oke, terus berikutnya dari, kalau nggak ada yang nanya lagi, saya yang nanya Mas Adit. Yes. Nih, Mas Adit dari Mbak Noviana lagi nih, Mbak Nana nih.
Terima kasih jawabannya. Untuk Pak Adit, titip bahan pembahasan tentang dengan Kemenkumham mengenai formnya, Mas. Form sehubungan dengan PMPJ nih. Prinsip mengenali pengguna jasa ya. Pengguna Jadi jasa. formnya, Mas. Formnya maksudnya mungkin. Iya, itu kan biasanya lebih ke koperasi simpan pinjam ataupun koperasi Mas, yang sinyal memiliki kamu unit. hilang lagi, Mas. Sinyal kamu hilang lagi nih. Lu muter-muter tuh gambar. Coba di live lagi, bentar lagi ya. Oke. Ya, nanti tetap saya akan share ya materinya, jangan khawatir. Di postingan saya nanti saya kasih linknya. Bentar. Pak, apakah kalau pendirian koperasi NPAK wajib mendaftarkan ke BNTBN online? Oh, itu tadi nggak usah. Tadi Mas Adit sudah nyampaikan kalau berita negara dari koperasinya ya Mas, dari kementerian ya Dari yang membuat koperasi, biayanya juga ditanggung oleh kita. Nah, jadi aman. Jadi aman. Oke. Tadi yang PMPJ gimana Mas? Udah Mas? Kenapa? Yang PMPJ udah tadi ya? Form, belum dijawab Mas. Jadi formnya Mas, jadi formnya kira-kira nanti kan ada formulirnya nih tentang prinsip mengenali pengguna jasa tuh Mas. Itu kan ada form yang nanti di Kemenkumham harus isi gitu loh. Ini PMPJ dengan BO berbeda ya? Iya. Emang di Kemenkumham ada itu penerima manfaat. Jadi kita kalau misalnya nggak di sistem AHU itu kita bisa centrang untuk mengisi atau tidak gitu kan. Jadi kalau tidak kita harus mengisi surat pernyataan gitu. Nah, surat pernyataannya ini setahu saya sih belum ada draftnya, dan maksudnya Mbak Noviana tadi kalau pas nanti ke Kementerian Hukum, kalau nanti bahas masalah koperasi wajib nih nanti ada BO, ada prinsip mengenali pengguna jasa misalnya. Itu tolong formulirnya itu distandarkan sekalian gitu loh maksudnya. Oh enggak, maksud saya di kami juga ada peraturan menteri yang mengatur PMPJ, tapi kan yang mungkin dimaksudkan di sini pengguna jasanya lebih ke BO kan maksudnya ya, gitu ya. Bukan PMPJ yang karena harus dilampirkan di Warkah. Karena itu nanti akan dilampirkan di Warkah kita sebagai notaris gitu. Oke. Saya lanjut pertanyaan. Jadi poin pentingnya saya nih Mas tentang perubahan anggaran dasar nih, tadi yang tentang dilaporkan dan disahkan nih, karena udah ada yang tanya nih, jadi saya oh ada bentar. Bagaimana solusinya NIK yang kami terima dari pihak koperasi berbeda dengan database? Nah ini itu. Ya. Bagaimana bisa NIK itu beda data? Coba bayangin. Banyak. Gimana sih? Banyak kejadian ini. Jadi sebenarnya yang harus dilakukan pertama meng-cross check ke kami Kementerian Koperasi ataupun ke Dinas Koperasi. Jadi memastikan lagi NIK yang ada itu di data kami itu atas nama koperasi apa. Karena data itulah sebenarnya nantinya yang akan ditarik oleh AHU. Jadi kalau misalnya memang terdapat perbedaan, pastikan lagi NIK tersebut atas nama koperasi apa, bisa di Dinas Koperasi Kabupaten Kota atau Provinsi setempat ataupun di Kementerian Koperasi. Jadi bisa ya, maksudnya kita ngecek di Dinas Koperasi gitu data NIK-nya di ODS. Karena kejadian nih gini, misalnya kemarin waktu kita live sama Mas Boy itu udah kita bahas sebenarnya. Jadi misalnya nama koperasinya panjang nih, ya kan? Koperasi Maju Berkah Abadi Sejahtera. Ternyata di ODS bunyinya nggak kayak gitu. Di ODS bunyinya Koperasi Maju Berkah S. Nah kayak gitu. Jadi data itu ketika kita masukkan ke sistem nggak kepanggil. Nah, bagaimana kita tahu caranya? Tadi Mas Adit sudah menyampaikan bahwa kita bisa tanya ke dinas untuk menanyakan ODS. Betul. Nah, tapi ada lagi Mas, ada lagi satu lagi nih. Jadi meskipun dicek di NIK sudah benar, di ODS juga ada, tapi ternyata datanya belum dimigrasi. Betul. Ada kan? Jadi memang ada kan, ayo. Makanya ini kan sebenarnya dari Mas, proses. Mas, bentar lagi udah selesai. Sorry. Aku lupa ini internet. Oke deh, Mas Adit, sorry kepotong nih. Bentar lagi.